pihak yang terbabit dalam program yang kita adakan pada malam hari ini. Program yang dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah penantian. Hampir tidak ada satu yang terkecuali. Apakah dengan kita menantikan tentang ketibaannya, kunjungannya, jawatannya, keuntungannya, peluang, kesempatannya, semuanya duduk dinanti-nantikan. Penantian dalam hidup itulah merupakan salah satu daripada agenda dalam kehidupan umat beragama atau dalam kehidupan umat manusia. Apakah yang kita nanti-nantikan itu adalah peluang kita? Apakah yang kita nanti-nantikan itu adalah jabatannya? Apakah yang kita nantikan itu adalah wanita atau juga calon istri kita, calon suaminya? Apakah yang kita nanti-nantikan itu adalah calon putra putri kita, cucu anak cicit kita? Apakah yang kita nantikan itu adalah peluang dan kesempatan untuk kita memimpin, untuk kita menjadi ketua, untuk kita menjadi EJK, untuk kita mendapatkan kedudukan, untuk kita mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan harta dan tahta? Semuanya dinantikan. Yang juga diantara daripada kita nantikan itu adalah kematian diri kita masing-masing. Kalau sudah dengan penantian yang terakhir, maka sudah tidak ada lagi penantian-penantian yang setelahnya. Penantian yang terakhir itulah dengan kematian. Tapi ternyata dengan kematian itu bukan yang terakhir. Itu justru permulaan yang tidak kesudahannya. Dalam berapa ribu tahun nanti kita di alam penantian. Dalam berapa lama nanti kita berada di alam kubur. Dalam berapa lama nanti perjalanan huru hara hari kiamat, yang dengan masing-masing menunggu untuk mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan keselamatan. Syiar para nabi-nabi pada seketika itu, Allahumma sallim sallim. Tidak ada yang bercakap, tidak ada yang berbicara, siapapun manusianya. Apakah dengan Tuan Sultan, apakah dengan Tuan Raja, apakah dengan Ketua Menteri, Gubernur, siapapun manusia tidak ada yang terkecuali. Senyap. Yang bercakap-cakap hanya para nabi-nabi dan rasul. Berdualah antara sesama mereka. Pada Sayyiduna Rasulullah SAW, apakah aku sebagai istri tercinta? Pada waktu Nabi kita ditanya siapakah orang yang paling baginda cintai, Nabi kita menjawab Aisyah, Sayyidatuna Aisyah. Qalu minar rijali, dan siapa pula di kalangan kaum laki-laki? Nabi kita menjawab Abuha, orang tuanya. Yang Nabi kita cintai satunya istri baginda, yang pada Nabi kita sedang berbaring bersamanya, turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah Jalla wa'ala. Satu-satunya daripada istri baginda yang perawan, yang gadis ketika menikah dengan baginda, satu-satunya istri daripada Sayyiduna Rasulullah SAW yang mendapatkan amanah salam daripada malaikat Allah Jalla wa'ala. Malaikat Jibril alaihissalam mengamanahkan, menitipkan salam kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Aisyah yang mendapatkan julukan daripada baginda Al-Humairah. Nisfadinikum min hadil Humairah, ambillah separuh daripada ajaran agama kalian daripada Humairah, maksudnya daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Letih, lengoh, jenuh, perjalanan yang begitu jauh, pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat yang seketika dengan suasana yang mencabar. Mencabar bukan mencabar kepada kesehatan, bukan mencabar kepada keuangan, bukan mencabar kepada kedudukan, bukan mencabar kepada pangkat, harta dan tahta, tapi mencabar keselamatan hidup, mencabar kehidupannya. Ya, saat ketika mereka sedang berada di medan perang, cabaran yang mencabar itu adalah kematian. Masya Allah, tabarakallah. Sekembalinya pasukan daripada medan perang, dalam satu perjalanan kita
berehat takris, singgah di tengah jalan untuk berehat sesaat waktu. Pada saat pengumuman akan melanjutkan perjalanan mereka, pada waktu detik-detik waktu untuk beranjak dan meninggalkan tempat peristirahatan mereka, ternyata aku meraba-raba kalungku, ternyata kalungku tidak ada. Yang pada saat ketika itu dengan Sayyidatuna Aisyah tanpa disedari oleh pasukan, tanpa disedari oleh orang ramai, yang dengan beliau pergi ke sana dan kemari keliling di sekitar kawasan tempat perehatan untuk mencari kalung yang terjatuh. Setelah kalung didapatkan, maka dengan para sahabat yang sepatutnya berangkat pada malam hari itu juga, keberangkatan tertangguhkan sampai masuk waktu sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan berkumandang, keluar daripada mereka, waktu sembahyang telah tiba, waktu sembahyang telah masuk, tapi dengan kita tidak ada air. Omongan, percakapan, perbualan daripada para sahabat sampai kedengaran kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang pada subuh hari itu mereka ketiadaan air. Asbab musababnya kenapa? Disebabkan karena keberangkatan tertangguhkan, dikenakan karena Sayyidatuna Aisyah yang mencari eket, yang mencari kalung yang terjatuh. Jadi pada saat ketika itu sebagai orang tua yang bertanggung jawab, secepat kilat dengan beliau datang menemui Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ucapan daripada Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala, gara-gara kamu, ini karena kamu yang buat pasal, kamu yang buat jadi seperti ini. Waktu sembahyang telah tiba, kita tidak ada air, keberangkatan kita tertangguhkan. Sambil bercakap-cakap semacam itu, kamu pasalnya, kamu yang punya masalah, kamu yang membuat kami jadi seperti ini. Sambil ditusukkan jadi tangan ke perut Sayyidatuna Aisyah, kata beliau, tidak ada yang mencegah untuk aku terperanjat, untuk aku bergerak, melainkan kena di atas pahaku kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berbaring. Sakit memang, geli juga, tapi tidak terperanjat. Tahan. Ini gara-gara kamu nih semuanya. Ini air tak ada. Habis macam mana? Kita dah buat lagu mana? Tak lama kemudian turun ayat tayammum. Sehingga ila tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Asbab turunnya ayat tadi itu adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kata sebagian daripada sahabat, itu bukan satu-satunya keberkatan daripada kalian wahai keluarga Abu Bakar. Itu diantaranya asbab Sayyidatuna Aisyah turun wahyu membicarakan tentang tayammum. Asbab tuduhan mereka kepada Sayyidatuna Aisyah, kejadian yang berlaku yang pada saat ketika itu badan kami tak gemuk mana, tak besar mana, perawakan kami tidak sebagaimana beberapa tahun kemudian. Maka ketika dengan sengkedup berjalan, dikira oleh pasukan yang diamanahkan untuk mengawal dan juga untuk mengamankan aku ada di dalam sengkedup, pada aku lagi sedang keluar. Kafilah berjalan, pasukan berjalan, dadadak. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, sekembalinya aku daripada hajat dan keperluan ke tempat asal, ternyata dengan pasukan sudah berjalan. Maka pada saat ketika itu aku pun terpikir, kalau aku kejar takut kalau tidak jumpa, kalau aku pergi aku akan sesat. Pikir kembali ke tempat asal dan berbaring di sana sampai tertidur. Dari kumpulan pasukan tadi itu ada yang bertugas bernama Safwan, bertugas untuk mengawal suasana, untuk mengamati perjalanan pasukan perang yang kembali ke Madinah. Maka pada saat ketika itu Safwan nampak daripada jauh seperti ada orang yang sedang berehat, seperti orang yang sedang tidur. Maka dengan beliau pun juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
terkejut, aku pun terjaga. Yang pada saat ketika itu wanita sudah memakai hijab, sudah tidak dapat dikenal siapa dia. Maka pada waktu itu diserahkan satu ekor onta oleh beliau, didudukkan, aku pun naik menunggangnya. Bukan itu yang saya nak ceritakan. Yang nak saya ceritakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, setelah mereka sampai ke Madinah dituduh melakukan hubungan di luar nikah dengan Sayyidina Safwan yang disebut dengan hadisul efek. Al-Quran, wahyu, langit, sang pencipta tidak terbiarkan dalam waktu yang berkelanjutan. Tak lama kemudian Allah turunkan tidak kurang daripada dalam 16 ayat di dalam Al-Quran untuk membersihkan, untuk menghapus, untuk memadamkan lebaran tuhmah, hadisul efek daripada orang-orang daripada orang-orang Islam, daripada kalangan orang-orang munafik yang menuduh Sayyidatuna Aisyah, bahasa Indonesia, berselingkuh, melakukan hubungan di luar dengan Sayyidina Safwan. Allah turunkan 16 ayat untuk membersihkan lembaran beliau daripada tuduhan tersebut. Ternyata bertanya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengan kemuliaanku, aku dengan kasih sayang baginda, aku dengan yang memiliki keilmuan, kepahaman yang mantap. Para sahabat menyatakan tiap masalah hukum, tiap pertanyaan yang ditanyakan, tiap satu usulan yang disarankan, atau juga problem yang sedang mereka hadapi, kalau tidak dapat dirungkaikan oleh para sahabat, kalau para sahabat tidak mampu untuk memberikan jawaban dan solusinya, akan kami dapatkan jawabannya daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata dengan kasih sayang baginda yang tidak ada batasannya, Aisyah, awak nak tengokkah pertandingan latihan perang di kalangan orang-orang Habasyah, di mana aku meletakkan daguku? Aku letakkan daguku di pundak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertandingan sedang berlangsung, langsung nonton sampai Nabi kita tanyakan, dah puas belum? Sudah. Oke, mari kita balik. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha yang mendapatkan penghormatan yang seperti itu daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kadang-kadang dengan ketuyan paham? Dengan ketuyan daripada daging, satu ketul, satu potong daging tulang yang ada dagingnya atau arang. Aku ambil satu pupuk kambing, aku gigit, bakinya, saki bakinya aku bagikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ambil bekas gigitan Sayyidatuna Aisyah, Nabi kita letakkan mulut beliau, bibir beliau, gigi beliau di tempat aku menggigitnya. Kadang-kadang beliau minum lebih awal daripada baginda. Di mana Sayyidatuna Aisyah meletakkan bibir, bismillahirrahmanirrahim, Nabi kita ambil gelasan itu dan Nabi kita letakkan bibir beliau di tempat Sayyidatuna Aisyah meletakkan bibir pada waktu beliau minum. Banyak lagi cerita-cerita seumpamanya. Siapa di kalangan istri baginda Nabi yang pernah jogging, yang pernah lari maraton dengan baginda Rasulullah SAW? Sayyidatuna Aisyah. Pada awalnya, oke, 1, 2, 3, 4, lari. Nabi kita jauh ketinggalan di belakang. Pada saat waktu Sayyidah Aisyah masih ringan, masih dalam usia 10-an tahun. Tapi pada beberapa waktu kemudian, Sayyidatuna Aisyah sempat berkumpul dengan baginda kira-kira dalam 8 ke 9 tahun. Kawin pada waktu di Mekah, tapi berkumpul setelah Nabi kita hijrah ke Madinah. Nikah pada masa usia 6 tahun, berkumpul pada masa usia 9 tahun. Hidup dengan baginda kira-kira dalam 9 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada satu ketika, beberapa waktu kemudian, ayo kita maratonan lagi, kita jogging lagi, jalan 1, 2, 3, 4. Sayyidah Aisyah ketinggalan jauh di belakang. Kenapa? Badan sudah naik. Mulai naik, sudah mulai gemuk. Nabi kita bersabda, yang ini dengan yang itu. Oke, berarti kita sama. Yang ini kemenangan yang Nabi kita raih
dengan yang itu, dengan kemenangan yang didapatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi pertanyaan daripada sang istri yang tercinta, sang istri yang pada saat sedang berselimut dengan suaminya wahyu turun, sang istri yang mendapatkan salaman daripada malaikat Jibril, sang istri yang mendapatkan pesan daripada baginda ambil separuh agama daripadanya, sang istri yang alim, yang faqih, yang mengerti, yang paham, yang luar biasa, bertanya satu pertanyaan, ya Rasulullah, apakah dengan baginda akan melupakan saya nanti pada hari kiamat? Apakah dengan baginda akan tetap senantiasa ingat dengan aku nanti pada hari kiamat? Tadi kita penantiannya kita nantikan, mahsyar kita nantikan, mizan kita nantikan, timbangan kita nantikan, siratal mustaqim kita nantikan, dan yang paling dekat adalah penantian kita dengan kematian. Pikir dan renung, semuanya akan menuju kepada penghujungnya masing-masing. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang negatif, yang seketika kita diberikan peluang untuk kita berubudiyah, untuk kita beribadah pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah sampai menjelang hari Lebaran, bersambung dengan 3 hari tasyrik berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, dan seterusnya. Nih peluang masih dengan kita, jantungnya masih berdenyut, kesehatannya masih pulih, peluangnya masih banyak, umurnya masih panjang. Alhamdulillah, suasananya aman, suasananya tentram, tidak ada sembarang gangguan. Kita berada di bawah pemerintahan, di bawah kerajaan yang dengan kita leluasa untuk mengucap, leluasa untuk menyebut, leluasa untuk berzikir, leluasa untuk beribadah, leluasa untuk melaksanakan ubudiyah, leluasa untuk kita bertakwa kepada Allah, leluasa untuk kita berbuat kebajikan. Nak pergi ke sana, nak pergi ke sini, tidak ada halangan. Sebelum ada sekatan-sekatan yang menghambat, tuh saudara-saudara kita yang di Syria, itu dengan saudara-saudara kita yang di Mesir, itu yang di Kashmir, itu yang Albania, itu yang di sana sini, yang sedang ditindas, yang sedang dibelenggu dengan bermacam-macam cobaan dan ujian daripada Allah Jalla wa'ala. Betul kita menantikan kematian, tapi ternyata peluang dan kesempatan masih dengan kita semuanya. Jadi Nabi kita menjawab pertanyaan yang ditanyakan, amma fi salasati mawatin, kalau pada 3 waktu, kalau pada 3 tempat, amma fi salasati mawatin, kalau pada 3 tempat kita tidak saling kenal mengenal. Awak tidak akan kenal aku juga tidak akan mengenalmu. Ini kepada istri yang tercinta, daripada suami yang tercinta, daripada penghulu Nabi dan Rasul. Ternyata pun juga terlupakan istri-istri beliau pada seketika itu. Apatah lagi dengan kita antara sesama kita dengan bapak, kita dengan anak, kita dengan keluarga, kita dengan urusan kita dengan bisnis, semuanya akan terlupakan dengan huru-hara hari kiamat. Kalau pada 3 tempat kita tidak saling kenal mengenal. Yang pertama, indah tatayuris sohob, yang pada itu dokumen berterbangan akan menuju pemiliknya masing-masing. Catatan amal, dokumennya, perjalanan hidupnya, waktunya, dia di rumah, dia di masjid, dia dengan jawatan, dia dengan politik, dia dengan keluarga, dia dengan anak, dia dengan istri, dia infiradi seketika dia berada di nya masing-masing. Satu yang pertama, indah tatayuri sohob, yang pada itu dengan dokumen-dokumen berterbangan, tidak akan terkeliru, tidak akan mansur kepada maskur, tidak akan maskur kepada makmur, tidak akan amir kepada makmur, tidak akan rais kepada marus, tertukar-tukar, tidak ada, tidak bercelaru. Dokumen perjalanan hidup akan menuju manusianya secara tepat. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Silakan baca dokumennya masing-masing. Cukup